Alhamdulillah bini imatihi tatimmu sholihat wa bini imatihil Islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, pada hari ini, siang yang agak dingin, yang tentunya juga sejadi datangnya rahmat Allah berupa turunnya hujan. Pola di pagi hari tadi ada kabar duka, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, yakni Al-Ustadz Dedeng Rosyidin yang selaku mudir di Pajagalan ya, di pesantren Prestisi 1 2 ya. Beliau meninggal dunia tadi pagi kabarnya, dan kemarin malam itu sebenarnya sudah sekarat atau sudah kritis, sangat kritis ya. Dan pagi tadi ya itu sudah dinyatakan meninggal dunia ya, sudah kabarnya beredar. Dan pula tentunya sudah ada yang, atau banyak juga ya, yang tadi takziah ke sana ya, ke Pejagalan. Insyaallah akan dikuburkan di Subang ya. Kita doakan beliau semoga diterima iman dan Islamnya, juga semoga Allah mengampuni kesalahan-kesalahannya ya. Allahumma filahu warhamhu wa'afihi anhu. Tentunya ini jadi peringatan bagi kita bersyukur pada hari ini masih Allah berikan penglihatan yang sehat, juga pendengaran dan segala sesuatunya. Tentunya nikmat yang tak bisa ya kita hitung jumlahnya ya. Nah itu sedikit ya. Selain itu juga masjid tadi salah menerima bantuannya dari Ikhwatu Fillah semua ya, karena sedang renovasi ya. Terdapat di dekat mimbar itu yang bocor, dan juga di TK ya, di RA itu bocor tuh ya di atasnya. Saat ini sedang direnovasi, juga toren juga dipindahkan ya. Nah, Ikhwatu Fillah yang punya kelapangan tentunya silahkan untuk menyumbangkan tenaganya juga ya. Kalau punya tenaga, kalau ya minimal dananya gitu ya, dananya yang punya ya, yang punya dana silahkan ya, berapapun diterima untuk kemajuan pembangunan ya, perbaikan pembangunan. Insyaallah akan diserahkan pada kebutuhannya ya, bisa lewat langsung ya nanti ya, atau lewat rekening juga ya. Insyaallah nanti bagi yang mau lewat rekening bisa dikondisikan ya. Nah itu sedikit info sebelum kita
masuk ke tema hari ini, yakni seputar Ramadan ya. Kita melanjutkan lagi bagaimana, apakah kita sudah rindu terhadap Ramadan ya. Begitu Ramadan tiba, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memotivasi para sahabat radhiyallahu anhu, di antaranya ya, mereka semua ya radhiyallahu anhum menerima pesan dari Rasulullah agar menyambut Ramadan dengan gembira dan penuh semangat. Sungguh telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan penuh keberkahan. Allah memfardukan atas kamu saum. Dalam Ramadan dibuka pintu-pintu surga dan dikunci pintu-pintu neraka. Di dalamnya terdapat satu malam yang lebih mulia dari 1000 bulan. Barang siapa yang tidak diberikan kebaikan pada malam itu, maka sesungguhnya dia telah dijauhkan dari kebaikan. Para sahabat radhiyallahu anhum begitu antusias menyambutnya. Mereka adalah manusia-manusia pilihan yang pernah dihadirkan Allah ke muka bumi. Mereka adalah khairul qurun, generasi terbaik. Salah satu ciri mereka adalah penuh semangat dan sangat gemar berlomba-lomba dalam kebaikan, yaitu khairun nas ya kan, yang terbaik di golongan manusia itu adalah al-qarni ya, yaitu pada masaku ya, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ya. Dan mereka semangat ya, semangat sampai ke bulan Ramadan ya, berlomba-lomba dalam amal soleh ya. Banyak hadis menjelaskan bahwa Rasulullah ya, menjelaskan pula bagaimana amal yang paling afdol, yang utama ya. Mereka tidak saja ingin sesuatu yang baik, tetapi ingin yang terbaik. Nah itu, mungkin sikap seperti itulah yang membuat mereka menjadi juara dalam kebaikan di antara semua manusia yang ada di muka bumi ini. Demikian pula dalam menyambut Ramadan ya. Mereka itu yang terbaik ya, yang juara ya gitu. Jauh sebelum bulan suci itu tiba, para sahabat radhiyallahu anhum telah bersiap-siap untuk menyambutnya, seperti akan memiliki hajatan besar gitu ya gitu, seolah-olah bakal ada hajatan gitu ya gitu ya, karena kan ini bulan Ramadan gitu ya gitu ya, dia sambut ya jauh-jauhnya gitu ya, ya seperti ingin hajatan besar nantinya gitu ya, gitu ya. Ya bahkan 6 bulan sebelumnya sudah berharap 6 bulan sebelumnya itu ya. Jadi di Rabiul Awal itu berharap ya supaya sampai ke Ramadan tuh ya. Ya itu mah kadang lupa tuh ya. Kadang lupa, aktivitas banyak tuh ya. Kadang lupa.
ya di Rabiul Awal. Mereka sudah berharap kedatangan Ramadan. Insya Allah ya. Jiwa, raga, harta semuanya dikonsentrasikan ya, difokuskan, dikhusyukkan ya, untuk menghormati tamu agung itu. Bahkan mereka sebelumnya itu selalu menunggu-nunggu ya sang tamu dengan penuh rasa rindu. Rindu mendalam karena cinta yang telah menyatu dalam kalbu ya, Insya Allah. Nah itu ya, orang yang punya rasa cinta dalam kalbu, dia rindu ya, terhadap Ramadan ya gitu, seperti menantikan ya gitu kekasih yang akan datang ya, Insya Allah. Itu benar-benar kalau apalagi ya itu, apalagi ketika memang sudah lama sekali gitu ya gitu, belum bertemu, wah gitu. Nah itu ya, Insya Allah ya. Demikian ditunggu-tunggu ya gitu, kerinduan yang luar biasa ya. Adapun kita saat ini, sudah adakah Ramadan dalam hati kita, kecintaan terhadap Ramadan ya? Tentu kita memiliki jawaban sendiri-sendiri tentunya ya, itu kembalikan pada diri kita ya. Rindu pada Ramadan adalah kerinduan yang tulus ya. Rindu sejati, rindu yang lahir dari roh, dari rahim pemahaman yang benar, penghayatan yang mendalam, dan perenungan yang tiada henti. Pemahaman bahwa Ramadan adalah istimewa dan memang harus diistimewakan gitu. Karena memang ini sangat istimewa ya. Orang yang benar-benar memuliakan Ramadan adalah orang yang istimewa ya gitu. Ya, karena ini tamu agung ya gitu. Penghayatan bahwa Ramadan adalah peluang besar ya, mendulang kebaikan dan pengampunan dosa-dosa serta kesalahan. Perenungan bahwa Ramadan adalah nikmat sangat besar yang tidak mudah dihindari dan karenanya harus sangat disyukuri ya gitu. Nah, itu ya. Karenanya itu ya, kesyukuran terus dan kesyukuran ya gitu. Setiap menitnya, setiap detiknya harus senantiasa kesyukuran itu ya, kita panjatkan kepada Allah ya. Apalagi nanti dalam kondisi kita menaikkan ibadah di bulan Ramadan ya, karena banyaknya juga saudara kita ya, mereka ya, banyak yang sudah Allah jemput duluan itu ya, tidak bertemu dengan bulan ini ya. Itu ini harus kita syukuri ya gitu. Bukan sebagai beban pikiran Ramadan berarti bagaimana gitu ya, belum kembali ini, belum kembali itu gitu ya. Nah itu, bahkan ada yang sampai ketika posisinya lagi berat memikirkan sesuatu tentang Ramadan, harus nyiapin sahur kah atau buat buka kah gitu kan, dan seterusnya gitu ya. Bukan kita jadikan beban pikiran, tapi harus senantiasa jadi bentuk kesyukuran ya.
Rindu pada Ramadan ibarat rindu seorang pada kekasih ya. Diingat setiap saat ya, dikenang selalu ya, dibayangkan ya. Di keramaian siang apalagi ketika sunyi ya. Masya Allah ya. Ketika malam hari ya, hadir selalu dalam hati, semenit pun tak pernah pergi ya, itu ya, insya Allah itu kalau benar-benar pada kekasih yang sebenarnya ya gitu. Maka kita benar-benar merindukan dia ya, ketika apalagi ya sudah lama tidak bertemu gitu ya. Nah gitu. Begitu juga Ramadannya gitu. Ini momen emas ya. Apalagi kalau seseorang yang Ramadan itu yang sebelumnya momennya itu gagal dia manfaatkan, maka Ramadan saat ini adalah momen yang harus dia manfaatkan, karena ini tentunya yang benar-benar dinantikan. Orang itu kalau sama orang yang dicintai ya, momen itu sangat dinantikan dan dimanfaatkan banget ya, itu tidak ingin disia-siakan tuh ya. Walaupun dia hanya berbicara sepatah dua kata gitu ya, tapi dia inginkan hal itu ya, itu ya, kalau kita benar-benar gitu ya. Beda sekarang ada kondisinya dengan gadget tuh ya. Jadi pemisah tuh ya gitu ya, pemisah ya, Masya Allah gitu ya. Jadi ada gerbang pemisahnya itu gadget ya. Sekarang juga kita fokusnya gitu ya, karena dengan gadget juga gitu ya, sehingga lupa juga ini persiapkan Ramadan yang ya tinggal 10 hari lagi Pak. Karena saya 10 hari lagi ya Pak. Tinggal menghitung hari aja ya untuk bertemu dengan Ramadan. Ramadan, mampukah aku menjadikanmu kekasih yang selalu terindu, yang membuatku selalu ingin bertemu hingga detik ini? Mengapa kerinduan dengan Ramadan itu ya, nah diantara kita belum menghujam dalam kolbu ya, insyaallah. Kesibukan apa yang datang sebagai penghalang ya semua rindu itu ya, atau kesombongan ya, kesombonganku yang seolah-olah tak butuh padamu, Masya Allah ya, atau karena aku tak kenal ya, tak kenal apalagi dekat denganmu, tidak peduli dengan Ramadan tuh ya, bisa jadi gitu ya. Nah, itu. Padahal Ramadan itu sudah di depan tuh ya, itu depan mata itu ya, depan pintu kita itu ya. Nah itu. Nah semoga kita diberkahi di bulan Rajab yang telah berlalu dan saat ini bulan Sya'ban ya. Nanti kita juga akan dimudahkan bertemu dengan Ramadan dengan hati yang penuh kekuatan gairah, gembira, dan ketulusan untuk menyambut Ramadan dan menggapai ridha Allah. Bagaimana gembira menyambut Ramadan ya? Nah, karena Ramadan itu bulan mulia, penuh barokah, kemuliaan, keagungan, dan banyak kebaikan dan kemaslahatan untuk orang yang beriman, maka Ramadan
merupakan anugerah yang amat besar dari Allah Subhanahu wa taala yang harus disyukuri. Karena itu siogianya orang-orang yang beriman menyambutnya dengan penuh kegembiraan dan harapan. Agar kita gembira, yang pertama bersyukur masih dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan tahun ini ya. Betapa banyak orang yang berharap bertemu dengan bulan ini, tetapi telah lebih dahulu dipanggil oleh Allah. Bisa dibaca ya surah Ibrahim ya, dikatakan la in syakartum la azidannakum. Jika engkau bersyukur ya, maka akan ditambahkan kepada kalian nikmat ya. Ya. Jika kita bersyukur itu akan ditambahkan nikmatnya gitu. Maka tentunya ketika kita mensyukuri Ramadan, kita ditambahkan nikmat ya. Nikmat dan terakhir juga bersama keluarga ya, bisa santap sahur bareng ya, buka bareng ya. Nah, itu yang rindu tuh ya. Yang rindu itu ya, bagaimana rindu dengan kekasihnya ya Pak. Dengan kekasih bisa berbuka, bisa sahur, bisa saum tuh ya. Itu bisa menerima masakan masakan kekasihnya tuh, masya Allah ya gitu ya. Atau bagaimana melihat pasangannya itu, aduh masya Allah itu ya, menyantap makanannya dengan itu. Nah, itu tentunya luar biasa ya Pak. Nah itu ini motivasi juga nih Pak, yang belum nih motivasi juga nih, nah, segera gitu ya buat Tifatul yang belum nih ya segera, karena emang luar biasa tuh ya. Bagaimana merasakan sesuatu itu ya gitu. Nah itu ya. Yang kedua, memahami besarnya kesempatan menabung kebaikan di bulan Ramadan ya. Yang Rasulullah sabda yang sudah sering disampaikan hadisnya ya, bagaimana kebaikan-kebaikan yang kita tanamkan di bulan Ramadan ya. Qad ja'akum Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrun mubarak, bulan yang diberkahi. Iftaradallahu alaikum syamah, Allah mewajibkan atas kalian saum di dalamnya. Tuftahu fihi abwabul jannah, pintu-pintu surga dibuka padanya. Watuk laku fihi asyayatin, di antaranya juga ada yang meriwayatkan juga tutupnya pintu-pintu neraka ya. Bisa juga kata kiasan, bisa juga memang sudah zohirnya Pak. Zohirnya kan secara zohir itu secara amalnya itu kan kelihatan bagaimana orang itu kan belum lomba kalau kata Ustaz Dian tuh ya gitu. Bisa secara zohir ya, bisa secara zohir karena ini hadis tidak
menjelaskan ini apakah hadis ini kiasan atau enggak gitu ya. Sebenarnya enggak dijelaskan ya gitu. Karena secara zahirnya orang itu memang banyak yang berbuat baik ya di bulan ini ya gitu. Iya, sehingga bisa juga secara zahir ya gitu. Secara zahirnya dengan orang yang gemar beramal soleh ya terbuka ya. Dibuka kan pintu-pintu surga, ditutup pintu neraka, dibelenggu ya. Ya, para setan tuh ya gitu. Iya gitu. Karena emang pintu surga itu kan bisa dibuka ya. Pintu surga bisa dibuka, pintu neraka kan bisa ditutup, dan setan kan bisa dibelenggu. Jadi bisa juga dimaknai secara zohir ya gitu. Nah itu. Fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Di dalamnya terdapat sebuah malam yang lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurima. Siapa yang dihalangi dari kebaikannya, maka sungguh ia terhalangi. Hadis riwayat Ahmad sahih. Dan yang ketiga, bagaimana kita gembira menyambut Ramadan adalah melengkapi persiapan menyambut Ramadan dengan ilmu ya. Persiapkan ilmunya ya. Ilmu tentang Ramadan, ilmu tentang saum ya gitu. Dan juga ilmu-ilmu yang lainnya gitu ya. Tentang zakat fitri juga, tentang Idul Fitri yang nanti juga kita insya Allah juga melewatinya gitu. Nah itu kita harus persiapkan dengan ilmu, khusus tentang Ramadan dan keutamaan saumnya. Nah itu penjelasan pertama seputar kegembiraan Ramadan ya, atau kegembiraan menyambut Ramadan ya. Barakallahu fikum.